Tuhan menciptakan bentangan alam begitu indah. Sayang, manusia merusaknya dengan mudah. Berbagai keteledoran baik sengaja ataupun tidak disengaja marak terjadi. Kasus rusaknya keindahan alam akibat kebodohan manusia yang paling masih membekas adalah hancurnya terumbu karang Raja Ampat. Surga bawah laut Papua rusak akibat kapal pesiar Inggris Caledonian Sky pada Maret 2017. Kala itu, kapten kapal hanya merujuk pada GPS dan mematikan radar. Kapal pesiar yang mengangkut 102 turis akhirnya tersangkut. Caledonian Sky berhasil melewati rintangan, namun harus dibayar dengan hancurnya karang seluas 1.600 meter persegi. Indonesia menuntut ganti rugi 30 miliar rupiah kepada perusahaan pelayaran yang menaungi Caledonian Sky. Sedangkan koral yang dihancurkan sang kapal pesiar paling tidak butuh waktu 200 tahun untuk kembali seperti semula. Hancurnya salah satu terumbu karang terindah di dunia oleh kapal pesiar bukanlah satu-satunya kejadian yang pernah terjadi. Berikut 7 kejadian lainnya, manusia si perusak semesta versi on the spot. Kita mulai dengan susunan batu bersejarah The Duckbill Rock Formation. Batu bernama Duckbill Rock Formation di Cape Kiwanda State Natural Area Oregon, Amerika Serikat, menjadi magnet wisata utama. Bentuknya unik karena menyerupai paruh bebek. Suatu ketika, pengelola lokasi menemukan batu dalam keadaan hancur. Petugas mengira kerusakan batu diakibatkan adanya guncangan alam atau berbagai faktor natural lainnya. Karena The Duckbill merupakan struktur batu yang cukup kuat, meski dinaiki berkali-kali oleh turis, The Duckbill Rock Formation tidak akan roboh. Beberapa tahun kemudian, video sekelompok turis yang sedang merobohkan The Duckbill Formation viral. Jelas saja hal ini membuat rakyat negeri Paman Sam naik pitam. Yang kian membuat geram, pemerintah Oregon hanya menjatuhkan denda sebesar $435 saja atau sekitar 6 juta rupiah per orang untuk kelompok turis penghancur Duckbill Rock Formation. Tentunya 6 juta rupiah menjadi ongkos ganti rugi yang tidak sesuai dengan pengrusakan benda alam bersejarah berusia 18 juta tahun. Gurun pasir terluas di dunia, Sahara, membentang dari timur ke barat benua Afrika. Satu titik yang menarik atensi adalah kawasan Tinere di teritorial wilayah negara Niger. Ternyata ada satu buah pohon yang berdiri sendirian. Pohon ini bernama Tree of Tinere. Puluhan ribu tahun lalu, kawasan ini merupakan hutan tropis sebelum berubah menjadi gurun pasir secara bertahap akibat perubahan iklim. Tree of Tinere adalah satu-satunya pohon tersisa yang mampu bertahan hidup. Tumbuhan terdekat dari pohon ini berjarak 400 km. Alasan pohon Tinere bisa tetap hidup adalah pohon Tinere memiliki akar yang sangat kuat. Selain itu, pemerintah Niger juga menyirami pohon secara berkala. Pohon Tinere adalah sebuah pemandangan unik yang kerap menjadi lokasi wisata, pemotretan, bahkan syuting film. Sayang seribu sayang, pohon berusia puluhan ribu tahun yang berperan sebagai satu-satunya pohon di hamparan gurun pasir musnah. Semua tidak lepas dari sebuah kecelakaan. Seorang pengemudi asal Libya menabrak pohon tersebut. Ketika itu ia dalam pengaruh alkohol. Waduh, kok bisa-bisanya ya nabrak satu-satunya pohon di hamparan gurun pasir? Museum Nasional Niger mengenang kematian pohon Tinere dengan sebuah tubuh yang terbuat dari besi di lokasi yang sama. Namun pohon besi tersebut hilang dicuri orang. Setelahnya pihak museum menyulap bangkai pohon Tinere menjadi hidup kembali dengan tambahan ornamen plastik dan lampu. Pohon Tinere terpajang cantik di museum dan sesekali dibawa ke gurun pasir untuk perayaan festival. Pantai Maya masuk daftar salah satu pantai terindah di planet bumi. Lokasinya berada di Pulau Phi Phi.
Namanya seketika mendunia pada 2000. Semua tidak lepas dari andil film The Beach yang diperankan Leonardo DiCaprio. So let's go. Setelah The Beach naik layar, warga dunia begitu penasaran, sehingga kunjungan ke Thailand membludak. Semuanya tersihir ingin menikmati keindahan pantai layaknya adegan film Leonardo DiCaprio. Hasilnya tampak nyata. Dalam kurun waktu kurang dari 2 dekade, pantai ini berubah menjadi kubangan sampah dan 80% terumbu karang hancur. 5.000 wisatawan yang datang setiap harinya seakan tidak peduli dalam menjaga kebersihan. Alhasil, pemerintah setempat menutup pantai yang dikelilingi Bukit Kapur ini. Kawasan Teluk Maya menjadi area terlarang untuk umum sejak Juni 2018 dan baru akan dibuka pada 2021. Pemerintah fokus memulihkan ekologi di sekitar teluk. Tak hanya itu, petugas juga fokus membersihkan zona perairan yang sudah dipenuhi sampah. Air laut bisa mengering. Apakah mungkin terjadi? Dan apakah ini menjadi penanda hari akhir? Itulah kenyataan di Laut Aral yang lokasinya membelah perbatasan Kazakhstan dan Uzbekistan. Laut Aral merupakan danau terbesar keempat di dunia. Luasnya sekitar separuh Pulau Jawa. Air danau saat ini dalam kondisi surut. Padahal pada 1960 Laut Aral masih dipenuhi air. Kok bisa ya? Mengeringnya Laut Aral bukanlah fenomena alamiah. Semuanya terjadi akibat campur tangan manusia. Pada era 60-an, Laut Aral masih berada dalam naungan Uni Soviet. Kala itu Soviet melakukan proyek irigasi dengan mengalirkan air Laut Aral menuju sejumlah sungai. Tujuannya untuk mengairi kawasan gurun yang memiliki lahan pertanian gandum dan kapas. Ternyata meski dinamai Laut Aral, sistemnya tetap seperti sebuah danau. Airnya bisa mengering karena tidak mendapat aliran air selain dari turunnya hujan. Pasokan air di Laut Aral perlahan-lahan menurun. Laut Aral mengering pada 2014 dan hanya menyisakan simpanan air sekitar 10% saja. Tak ayal mengeringnya Laut Aral menjadi bencana ekologis terbesar sepanjang sejarah. Rusia sempat membuat aliran buatan sebagai pasokan air pengganti. Namun air buatan manusia tidak bisa menggantikan aliran air ciptaan Tuhan. Kandungannya berbeda sehingga membuat tumbuhan serta ikan mati mendadak. Chacaltaya, Bolivia. Jika Anda meragukan pemanasan global, lihatlah Chacaltaya di Bolivia. Dulunya ini adalah lintasan olahraga ski es tertinggi di dunia. Lintasan ski es tertinggi di dunia kini hanya tinggal cerita. Saat ini Chacaltaya menjadi kawasan tanah biasa. Gletser perlahan-lahan meleleh, semua di luar perkiraan, sekalipun perhitungan para ilmuwan. Berada di area pegunungan Andes, seluruh gletser di sini diyakini akan musnah dalam 20 tahun ke depan. Yang membuat krusial, sejumlah kawasan di Bolivia, Peru, dan Ekuador menggantungkan hidup pada gletser pegunungan Andes yang berperan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Masyarakat Bolivia tahu betul arti kehadiran gletser bagi kehidupan mereka. Sampai-sampai warga melakukan upacara mencari gletser Chacaltaya, layaknya sebuah upacara kematian. Dan pemirsa, telah 7 kejadian manusia perusak semesta versi on the spot. Jagalah lingkungan alam sekitar. Semuanya demi kelangsungan hidup jangka panjang agar bisa terus dinikmati anak hingga cucu kita.